Shalom. Luar biasa ya. Kita kan sudah bahagia, aku ikut Kristus. Kita akan menaikkan pujian. Bagi opa oma yang masih bisa berdiri, silakan berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu terima dalamku. Ku menari dan bersuka ikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, puji Tuhan. Opa oma silakan duduk kembali. Silakan untuk komentator. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat datang di PD Kakak Lansia Santo Yakobus. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati kita semua. Pagi ini kita akan merayakan misa dan adorasi dengan tema Faith yang akan dibawakan oleh Romo Laurentius Tueng OFM. Intensi misa hari ini, mohon jamahan Tuhan untuk kesembuhan Michelle Venesia, supaya proses pengobatan berjalan lancar. Mendoakan arwah, mohon kedamaian abadi untuk Suster Antonita, Bapak Gabriel Wendy Wibowo, Bapak Petrus Ferilamo, Bapak Toton Hartono. Mari kita akan mulai perayaan misa dan adorasi ini dengan lagu pujian yang akan dipimpin oleh Maria Barbir dengan lagu Tahta Suci. Kita bangkit berdiri menghadap di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat
Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya yang Maha Kudus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak dan Ibu, Opa dan Oma, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikuti Eucharistia secara online, yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Baik, amat luar biasa. Maka mari beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang senantiasa menyertai kita, di mana mujizat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita bangun dan kita bisa bernafas. Kita bangun setiap hari dan kita dicukupkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Tema kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yaitu faith, iman. Di mana kita diajak untuk menaruh kepercayaan kita bulat-bulat dan sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Masalahnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apakah kita sudah menaruh kepercayaan kepada Tuhan? Seringkali iman kita ini terhalang oleh ketakutan. Takut membuat masalah yang kecil menjadi besar. Takut lalu membuat kita itu bertingkah berlebihan. Sebaliknya, percaya kepada Tuhan membuat kita lalu menjadi tenang. Percaya kepada Tuhan lalu membuat kita menjadi lebih tenang di tengah badai apapun masalah yang kita hadapi. Sakit, penyakit, usia tua, semuanya itu adalah bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Yang penting kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Marilah saudaraku sekalian, di awal Eucharistia kita hening sejenak. Kita mohon ampun atas salah dan dosa kita. Kita menyadari bahwa Tuhan menjadi sumber iman kita. Namun seringkali ketakutan begitu menguasai kita, sehingga kita tidak melihat Tuhan yang hadir untuk menolong kita. Kita mohon ampun atas salah dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwasanya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap terima kasih kepadamu karena karunia yang begitu luar biasa yang Engkau karuniakan kepada kami, yaitu karunia iman akan Yesus Kristus Putramu yang adalah sumber keselamatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas iman akan Yesus Kristus Putramu yang menjadi sang penyembuh dan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami selama perjalanan hidup kami di dunia ini. Berkatilah kami pribadi demi pribadi, berkatilah Opa dan Oma, berkatilah ayah dan ibu yang hadir pada saat ini. Dampingi dan berkatilah kami semua, agar di tengah perjalanan kehidupan ziarah kami di dunia ini, apapun kesulitan, apapun tantangan,
Apapun masalah dan penderitaan yang kami alami, kami tetap percaya dan berpasrah hanya kepadamu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Kita dengarkan bacaan suci. Bacaan dari kitab Mazmur 123 dan 126. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyahnya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia terus mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi atas firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus. Dan dari belakang, dia menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang kepada kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka itu dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memberitahukan seorang pun itu, kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya anak dan ibu ayah itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Seorang pria yang sudah pensiun, dia duduk di ruang kerjanya. Dia menulis pengalaman yang dia alami sepanjang tahun. Dia menulis,
tahun ini saya harus melakukan operasi untuk mengeluarkan batu dari ginjal saya. Di tahun ini, tepat saya berusia 60 tahun, saya harus keluar dari perusahaan yang telah mempekerjakan saya puluhan tahun. Di tahun ini pun, saya harus kehilangan papa saya karena dipanggil oleh Tuhan. Masih di tahun yang sama, kami sekeluarga mengalami kecelakaan. Mobil Alphard yang saya sayangi rusak parah, sekalipun kami sekeluarga selamat. Sungguh, tahun ini merupakan tahun yang buruk. Selesai dia menulis, istrinya masuk ruang kerja sang suami untuk membereskan meja kerja sang suami. Lalu dia membaca apa yang ditulis oleh sang suaminya ini. Dan sambil tersenyum, sang istri menulis, "Tahun ini saya bersyukur kepada Tuhan karena tidak perlu lagi merasakan sakit pada perut karena batu itu telah diangkat. Tahun ini saya bersyukur pada Tuhan karena bisa pensiun dengan kondisi yang sehat walafiat sehingga bisa melakukan bisnis sendiri. Di tahun ini pun saya bersyukur kepada Tuhan karena memanggil Papa kembali ke rumah Bapa di surga tanpa kondisi kritis yang berkepanjangan. Dan di tahun ini pun Tuhan melakukan mujizatnya. Kami semua selamat dari satu kecelakaan, sekalipun mobilnya rusak parah. Sungguh tahun ini penuh berkat. Terima kasih Tuhan." Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, pengalaman yang sama tapi dilihat dari kacamata yang berbeda. Sang suami, dia melihat hidupnya itu penuh dengan masalah. Tetapi sang istri melihat hidupnya itu penuh berkat. Memang katanya wanita itu jauh lebih kuat daripada para pria. Itu survei mengatakan demikian, tergantung sampel surveinya. Mungkin yang disurvei adalah kebanyakan oma-oma, sehingga oma-oma merasa mereka jauh lebih kuat daripada opa-opa. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu faith, iman. Dan bacaan yang kita dengar pada hari ini amat menarik, mengajak kita bahwa sekalipun kita ini sudah berumur, sudah usia, tetapi kita tetap punya iman yang kuat. Amin. Iman yang kuat itu ditunjukkan dengan cara apa? Yaitu bahwa opa dan oma ini selalu rajin untuk setiap bulan sekali datang di lantai 3 ini untuk mencari Tuhan. Dan itu seperti dikatakan di dalam Mazmur 123. "Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang tangan tuannya. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita." Mata kita memandang pada Tuhan sampai Tuhan mengasihani kita. Saudara-saudaraku sekalian, amat menarik bagaimana Mazmur ini berkata kepada kita sebagai pesan yang menarik. Yang pertama, Mazmur ini berkata kepada kita yaitu pentingnya memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Ketergantungan pada Tuhan ini dikatakan tadi seperti mata hamba yang mengawasi tangan tuannya. Jadi bagaimana dia mengharapkan belas kasih dari tuannya, maka hamba itu memandang kepada mata tuannya. Harapan dan iman inilah yang penting bagi kita. Kemarin waktu COVID yang begitu luar biasa, itu penting ya opa dan oma, yaitu punya iman yang kuat. Sebab kalau iman kita kuat, nanti imun kita naik. Kalau imun kita naik, berarti kita aman. Kalau kita aman, berarti kita berkata amin. Karena ada harapan yang baru. Iman, imun, aman, amin. Nah, iman dan harapan itu seperti kalau kita pergi ke Indomaret. Kita kalau belanja di Indomaret, tukang parkir di Indomaret itu seperti hantu. Waktu datang tidak kelihatan, begitu pulang ternyata ada orang.
Tukang parkir kalau kita parkir, dia akan berkata, terus, terus, terus. Lalu hope. Bunyinya seperti bahasa Inggris. Trust, trust, trust. Lalu hope. Nah, yang mau dikatakan pada kita apa? Tukang parkir itu tentu sudah dipikir iman dan harapan. Tetapi saya mau mengatakan bahwa kalau kita punya iman yang kuat, maka selalu akan ada harapan yang baru. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu Mazmur ini memberikan kepada kita suatu pesan, yaitu penting untuk menaruh kasih dan belas kasihan kepada Tuhan. Kita mohon agar Tuhan itu mengasihani kita, agar kita dilindungi dari orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak menyukai kita. Opa dan Oma, kalau kita baca dalam kitab suci, maka Yesus kalau melakukan mujizat, melakukan kebaikan, selalu dikatakan apa? Tergerak oleh belas kasihan. Ya, belas kasihan itu selalu ada kalau Yesus melakukan mujizat. Nah, waktu mujizat perbanyakan roti, Yesus beri makan kepada berapa orang? 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki, ya. Dikatakan tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Nah, jadi kita lihat karena yang makan itu laki-laki, maka sisanya berapa bakul Opa dan Oma? 12 bakul. Coba yang makan ibu-ibu tidak ada sisa karena bungkus bawa pulang semua ke rumah. Nah, jadi kita melihat yaitu bahwa Yesus buat mujizat itu kenapa? Tergerak oleh belas kasihan. Nah, inilah hal yang menarik yang kita lihat. Jadi Mazmur mengajak kita bahwa apapun kesulitan, apapun masalah, lihatlah pada belas kasih Tuhan. Yang ketiga, Opa dan Oma, Mazmur ini mengajak kita untuk menjadi orang yang memiliki kesederhanaan dan kerendahan hati. Orang yang memiliki kesederhanaan, kerendahan hati, mereka akan memandang kepada Tuhan dalam segala situasi. Pernah Opa dan Oma, ada kepala tukang, dia lagu bangun rumah di Gading Boulevard sana. Ya, bangun rumah 3 lantai. Jadi kepala tukang ada lantai atas. Dia mau panggil tukang yang dibawa untuk bawa alat ke atas. Susah sekali karena bunyi molen itu begitu kencang sehingga tukang di bawah tidak lihat. Oleh karena itu yang dia lakukan adalah dia jatuhkan uang dari atas, uang Rp10.000. Tukang di bawah lihat uang. Waduh, puji Tuhan ada uang. Lumayan panas-panas begini beli ST. Dia lalu taruh uang itu di saku, tidak juga lihat ke atas. Kepala tukang lalu berpikir, oh uangnya kecil kali ya. Maka dia jatuhkan lembaran warna hijau, Rp20.000. Dia jatuhkan uang, tukang di bawah juga lihat. Aduh puji Tuhan, rezeki anak soleh. Dia ambil uang itu, masukkan ke saku, tidak juga lihat ke atas. Akhirnya kepala tukang itu jatuhkan kerikil, kena kepalanya. Baru dia lihat ke atas. Siapa sih usil banget buang-buang kerikil dari atas? Opa dan Oma, kerikil membuat orang lihat ke atas. Kalau duit terus, tunduk terus, lupa untuk lihat ke atas. Amin. Nah, maka penting bahwa ada problem, ada masalah, ada kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan. Itu Tuhan mengajak kita apa? Supaya lihat pada Tuhan. Ini yang kita alami dalam kehidupan kita. Berseru pada Tuhan tidak. Mengandalkan Tuhan tidak. Kalau hanya uang terus, oh iya ini kerja gua. Tapi ada problem, ada masalah, lalu membuat kita mengandalkan diri kita pada Tuhan. Seperti kita dengar dalam Injil pada hari ini, ada 2 orang perempuan yang amat luar biasa yang kita pelajari. Yang pertama, yaitu anak kepala rumah ibadat, yaitu dia usianya 12 tahun. Ya, Yairus, kepala rumah ibadat, anaknya sakit.
ya, hampir mati dan setelah itu bahkan mati. Usianya 12 tahun. Yang lain, seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Jadi yang satu dia meninggal itu di usia 12 tahun. Sementara wanita yang pendarahan ini dia mengalami sakit itu selama 12 tahun. Amat menarik, yaitu penginjil Markus mencatatnya itu angka 12, ya, 12 tahun. Jadi putri kesayangan dari Yairus ini dia sakit parah dan dia hanya mengandalkan ayahnya untuk bertemu dengan Yesus. Dan ini saudaraku sekalian bukan hal yang mudah, karena Yairus ini kan kepala rumah ibadat. Ya, kenapa sih saya harus pergi bertemu dengan dia, dengan Yesus? Ini seorang pengkhotbah keliling. Menarik apa Bapak dan Ibu? Yaitu bahwa kepala rumah ibadat, dia itu tidak suruh orang, pergi panggil dia ya, datang ke sini. Tidak saudaraku sekalian. Yairus itu datang sendiri. Dan dia sampai tersungkur. Ini pimpinan kepala rumah ibadat, tapi dia tersungkur di depan Yesus. Dan ini adalah suatu ungkapan yang amat menarik, yaitu bahwa untuk anaknya itu sembuh, Yairus itu pergi bertemu dengan Tuhan. Maka pesan untuk kita di bacaan ini, yaitu bahwa Yairus menjadi teladan dalam perjuangan iman demi kebaikan orang lain. Anaknya sakit, dia yang pergi bertemu. Dan ketika dia pergi bertemu dengan Yesus, Yesus datang membangkitkan anaknya. Sekalipun betapalah banyak orang tertawa, ya, karena anaknya sudah mati. Di sini mau mengatakan kepada kita, Bapak dan Ibu, Opa dan Oma, seringkali ada orang berkata kepada kita, tolong ya doakan saya karena saya ini punya problem, saya punya masalah, saya lagi sakit. Kita minta orang lain meminta kita untuk mendoakan mereka. Seperti yang dilakukan Yesus ini, bahwa doa kita itu amat penting untuk kebaikan orang lain. Ini yang mau dikatakan pada kita. Orang lain minta doa, berarti doa kita itu penting. Yang kedua, yaitu wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ini saudaraku sekalian sakit yang tentu luar biasa. Dikatakan tadi bahwa dia ini menjadi korban. Dan korban itu juga dari tabib-tabib yang dikatakan tadi. Mereka ini juga mengeruk uang dari wanita ini. Dikatakan sampai dia kehabisan uang. Tapi tidak sembuh-sembuh juga, ya. Dan pada saat itu dia datang bertemu dengan Tuhan. Secara sosial keagamaan, Opa dan Oma, dia juga disingkirkan dari pergaulan. Kenapa? Siapa yang mau bergaul dengan wanita yang mengalami pendarahan? Dan darah, Opa dan Oma, itu menjadi simbol kehidupan. Orang kalau kehabisan darah itu dia akan meninggal. Ya, kalau tabrakan dan sebagainya, kehabisan darah itu pasti dia akan meninggal. Maka darah kalau selalu keluar dari wanita ini, berarti bahwa wanita ini dia sepertinya mati pelan-pelan. Bayangkan 12 tahun dia mengalami hal ini. Apalagi kenajisannya itu melarang untuk bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan orang lain. Tetapi dia itu datang mendekati Yesus dari belakang dan dia menyentuh jubahnya dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, Opa dan Oma, menarik. Yang kita lihat yaitu apa? Seringkali kalau pastor, nanti sebentar kita ada adorasi. Kalau pastor itu lewat, maka ketika pastor pakai velum, orang akan berebutan untuk pegang velum juga. Ya seperti wanita ini, mereka pegang velum itu begitu kencang, sampai saat jalan juga menjadi susah berjalan. Karena mereka tarik itu velum lagi. Nah, jadi Opa dan Oma, menarik bahwa perempuan ini, dia ini menjadi sembuh. Itu bukan karena pertama-tama kekuatan magis yang keluar dari jubah Yesus, tetapi karena dari Yesus sendiri. Maka kalau sebentar saya lewat, pegang velumnya jangan kekencengan.
sampai saya itu tidak bisa jalan. Nah, maka penting bagi kita bahwa bukan film itu yang menyembuhkan, tapi siapa yang menyembuhkan kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Bukan film yang saya pakai itu yang pertama-tama menyembuhkan saya. Maka tarik filmnya jangan kekencengan. Nah, yang hal menarik yang kita lihat yaitu bahwa wanita yang mengalami pendarahan ini, dia juga berjuang untuk menyentuh Yesus. Kendati sentuhan itu terlarang karena dia najis, ini pendarahan jadi boleh. Tetapi dia itu ingin berkomunikasi dengan Yesus. Maka dia menghentikan Yesus dengan menyentuh jubahnya tadi itu. Maka menarik Opa dan Oma, yaitu apa? Yaitu bahwa perempuan ini mengajak kita bahwa penting bagi kita yaitu menghentikan Yesus dalam kehidupan kita. Yesus berkata, siapa yang memegang jubahku? Murid-murid berkata, engkau lihat orang begitu banyak, sekarang engkau ngomong siapa yang memegang jubahku? Pasti ada begitu banyak orang juga yang pegang jubah, tetapi tidak punya iman. Wanita ini dia pegang jubah Yesus, tapi dia punya iman. Dan karena dia punya iman, maka kekuatan itu keluar dari tubuh Yesus yang memberikan kesembuhan kepadanya. Maka perempuan ini mengajarkan apa Opa dan Oma? Jangan biarkan Yesus jalan terus. Hentikan Yesus. Hentikan Yesus dengan cara apa? Sentuh Yesus. Kita sentuh Yesus dengan cara apa? Doa. Kita sentuh Yesus dengan cara apa? Mendengarkan firman-Nya. Kita sentuh Yesus dengan cara apa? Minggu ketiga datang ke tempat ini. Setiap minggu dalam bulan datang ke tempat ini. Kita sentuh Yesus dengan cara apa? Yaitu ke gereja pada hari Minggu. Itulah cara kita menyentuh Tuhan. Ingat dalam peristiwa dua murid Emmaus juga sama. Ya, dikatakan lalu Yesus membuat seolah-olah meneruskan perjalanannya. Kata apa di situ Opa dan Oma? Seolah-olah. Artinya apa? Yesus tunggu. Tunggu untuk apa? Bahwa kamu undang saya tidak mampir ke rumah kamu. Maka mereka berkata, tinggallah bersama dengan kami. Sebab hari sudah malam dan matahari hampir terbenam. Inilah cara Opa dan Oma, Bapak dan Ibu, yaitu hentikan Yesus. Jangan buat Yesus jalan terus, tapi biarkan Yesus memperhatikan kita, menyembuhkan kita. Dan ini mungkin kalau kita punya iman. Lalu bagaimana Opa dan Oma supaya kita punya iman itu kuat? Injil Yohanes berkata kepada kita, aku pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, tinggallah dalam aku. Maka supaya kita punya iman kuat, faith kita ini menjadi kuat, penting bagi kita tinggal dalam Yesus. Saya katakan tadi caranya doa. Ya, kalau doa itu penting, maka doa tidak boleh part time. Doa juga tidak boleh sometimes, apalagi no time. Mesti full time, bila perlu overtime. Kenapa? Karena kematian datangnya anytime. Amin. Nah, maka penting itu doa. Yang kedua, baca firman Tuhan. Ya, kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, bagaimana jadi terang kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Nah, maka penting baca firman Tuhan. Supaya apa? Sebelum mendengar bad news, kita sudah mendengar good news. Di luar ada bad news yang suka mengganggu kita. Maka pertama-tama apa? Baca firman Tuhan. Nah, jadi itulah cara kita tinggal dalam Tuhan. Doa, Ekaristi Kudus, baca firman Tuhan, bersekutu seperti ini agar iman kita selalu hidup.
Iman kita pada Yesus, itulah yang menyembuhkan kita. Apapun kesulitan, apapun tantangan. Memang hidup itu ada banyak cobaan. Kalau sedikit namanya cobain. Nah, tetapi Opa dan Oma, dalam segala cobaan yang kita alami, biarkan Yesus itu hadir dalam kehidupan kita. Segala cobaan yang kita alami dalam kehidupan kita akan lenyap karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Doa umat. Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini bersama PD PKK Lansia Santo Yakobus, kami datang ke hadapan-Mu dan kami menyampaikan segala doa dan permohonan kami. Kami berdoa bagi para pemimpin dan pejabat gereja, bagi Sri Paus, para uskup, kardinal, romo, flater, bluder, suster, dan pewarta di seluruh gereja Katolik, agar Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan dengan rahmat kesehatan dan kesetiaan di dalam menjalani tugas pelayanannya. Khususnya hari ini kami juga berdoa bagi Pastor Laurentius Tueng, biarlah Tuhan terus memberi kesehatan dan memberkati setiap pelayanannya, semakin setia di dalam panggilannya dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon bimbingan Roh Kudus bagi seluruh pengurus PDKK Lansia, agar dalam pelayanan senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, selalu rendah hati, saling mendukung dengan kasih, agar memancarkan kasih dan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi muda, biarlah Tuhan memberkati mereka semuanya, agar menjadi pribadi yang rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan dan berupaya menjadi generasi muda yang produktif, bertanggung jawab, dan takut akan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk umat yang sedang sakit, untuk Ibu Vince, untuk Michelle Vinisia, dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang berbeban berat dan yang sangat masuk dalam masalah keluarga. Biarlah Tuhan memberikan mujizat kesembuhan bagi yang sakit dan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang mereka hadapi. Mohon memberkati dengan iman dan pengharapan agar mereka selalu kuat dan sabar dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mendoakan arwah untuk Suster Antonia, Bapak Gabriel Wendy Wibowo, Bapak Petrus Ferry Lamo, untuk Bapak Toton Hartono. Biarlah Tuhan selalu memberikan kedamaian abadi di surga untuk mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia, biarlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, beserta seluruh jajaran dan wakilnya. Berkatilah mereka semua dengan hati yang bersih dan takut akan Tuhan, dan biarlah mereka juga boleh memperjuangkan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan, juga perdamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sekalian yang ada di sini,
Bapa, teguhkanlah iman kami dan mantapkanlah harapan kami agar tetap tekun, setia, taat kepadamu meski seringkali mengalami kegagalan dan kesusahan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kami semua hadir pada saat ini. Ulurkan tangan-Mu, jamalah kami. Berilah rahmat kesembuhan kepada kami. Terlebih lagi Tuhan, berilah rahmat iman. Seringkali kami takut, kami cemas, kami khawatir dalam hidup ini. Tapi biarlah iman akan Engkau sebagai Sang Penyembuh Agung selalu ada dalam diri kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Marilah kita menyanyikan lagu Persembahanku. Persembahanku nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatiku. Ternyata kesan Pagulana semarak kini medan berbakti, menghiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Lenyaplah kesan Pagulana, semarak kini medan berbakti, menghiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil hati diriku. Berdoalah para saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur persembahan umat-Mu, dan ingatlah kami dalam kasih-Mu, berkat perjanjian kekal yang Kau nyatakan dalam kurban Yesus Kristus Putra-Mu, untuk memberikan keselamatan bagi kami, menyembuhkan kami dari segala sakit dan penderitaan kami. Kuatkanlah iman kami, agar kami percaya bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Silakan duduk. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kardinal Ignatius, serta semua rohaniwan. Berkatilah ya Tuhan umat-Mu yang hadir dalam persekutuan doa PD-PKK Lansia ini. Berkatilah mereka semua, berikan kepada kami kesehatan rohani dan jasmani. Jauhkan kami semua dari segala sakit dan penyakit. Yang pada saat ini sedang menderita sakit, yang pada saat ini mungkin ada ketakutan karena usia lanjut. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami persembahkan apapun sakit mereka ke dalam tangan-Mu. Semoga kami belajar dari perempuan yang mengalami pendarahan,
yaitu menghentikan Engkau di tengah perjalanan kehidupan kami, agar Engkau menyembuhkan kami di tengah penderitaan yang kami alami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari noda dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Kristus, damai Kristus, Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang berkata kepada kita, jangan takut, percaya saja. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Yesus Kristus Putramu datang tinggal bersama dengan kami. Engkau tahu Tuhan, keadaan kami seringkali ada sakit fisik, sakit psikis, seringkali ada penderitaan yang kami alami dalam kehidupan kami. Biarlah Yesus Kristus Putramu tinggal bersama kami, menguatkan kami agar kami disembuhkan dan diselamatkan. Kami mohon kepadamu Tuhan, tambahkanlah iman kami, agar dengan iman yang kuat ini kami mampu untuk membangun hidup di dunia ini. Apapun keadaan, entah suka, entah duka, kami percaya bahwa tangan kasih-Mu tidak jauh dari kami. Sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami semua agar kami selalu sehat walafiat dan bersuka cita dalam perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak dan Ibu, Opa dan Oma, sekarang kita lanjutkan dengan adorasi kepada sakramen Maha Kudus. Yesus sudah ada di hati kita. Marilah kita menyembahnya lebih dan lebih lagi. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba.
Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahkan kami cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku kami yang pantas. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa di hadapan Sakramen Maha Kudus. Marilah berdoa bersama. Yesus yang amat baik, penebus umat manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu dan ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Engkau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghina tentang-Mu dan mungkir daripadamu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka pada hati-Mu yang Maha Kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai, bukan mereka yang sia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak yang meninggal seperti anak yang hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapaknya. Jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Kau rajai mereka yang kena tipu pengajaran salah atau yang terpisah karena kecederaan. Pulanglah mereka ke pelabuhan kebenaran dan persatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dan sentosa. Berikanlah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini. Kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala masa. Ya hati Yesus yang Maha Kudus, sucikanlah dan kuduskanlah jiwa ragaku. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, di hadapan Sakramen Maha Kudus, kita persembahkan seluruh diri kita. Yesus menyapa kita, marilah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Serahkanlah hidup kita, penderitaan kita, sakit dan penyakit kita, ketakutan, kecemasan yang kita alami dalam hidup ini. Kita nyanyikan lagu Tantum Ergo. Bila
telah memberi kami roti surgawi, yang mengandung segala kesegaran. marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Saudaraku sekalian, kini Tuhan datang mengunjungi kita. Dia memberkati kita. Biarlah kata-katanya kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, menjadi kekuatan bagi kita saat kita diberkati oleh Tuhan. Marilah kita panggil Yesus dengan segenap hati kita.
Kita ucapkan doa bergantian, doa pujian. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah darahnya yang maha indah, Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. terpujilah Roh Kudus penolong kita, Terpujilah Roh Kudus penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda terpujilah Bunda Maria, yang diangkat surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, Mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah. dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Kami persilakan seperti menyambut komuni. Pujilah Tuhan. Kini dilanjutkan dengan sebelum penerimaan sakramen pengurapan orang sakit, kita menerima berkat terlebih dahulu, dilanjutkan dengan penerimaan sakramen pengurapan orang sakit. Yesus yang kita dengar dalam sabda tadi datang mengurapi kita agar kita kembali ke rumah dengan suatu semangat yang baru. Tuhan bersamamu. Segala doa yang kita panjatkan pada hari ini, segala harapan kita agar kita disembuhkan oleh Tuhan, mendapat berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku sekalian, pada Ekaristi pada hari ini sudah selesai.